Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiyal muslimun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Hadirin yang terhormat, pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan tentang tingkatan-tingkatan ibadah ikhlas. Ikhlas itu ada 4 tingkatan. Yang pertama ada ikhlas abidin. Terus yang kedua ada ikhlas mukhlisin. Terus yang ketiga juga ada ikhlas muhaqqiqin. Dan yang terakhir ada ikhlas muhibbin. Tingkatan yang pertama yaitu ikhlas abidin. Tingkatan yang pertama ini yaitu ketika orang melakukan ibadah masih karena hal-hal yang bersifat duniawi. Seperti contoh, ada orang yang melakukan sholat duha, akan tetapi orang tersebut melakukan sholat tersebut agar diberi kekayaan di dunianya. Dan lanjut, tingkatan yang kedua yaitu tingkatan mukhlasin. Pada tingkatan kedua ini sudah lebih meningkat, yaitu ketika orang melakukan ibadah karena ingin mendapatkan nikmat di dunia dan juga di akhirat. Sebagai contoh, ketika kita melakukan sholat, tapi kita melakukan sholat itu karena mendapatkan perintah dari Allah dan juga agar tidak masuk ke dalam neraka di akhirat nanti. Seperti itu di tingkatan yang kedua. Dan lanjut di tingkatan yang ketiga yaitu ada ikhlas muhaqqiqin, atau tingkatan ikhlas yang hak atau yang benar. Pada tingkatan yang ketiga ini yaitu ketika orang melakukan ibadah murni hanya ingin mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, tidak karena hal-hal yang bersifat duniawi maupun hal-hal yang bersifat ukhrawi. Sebagai contoh, ketika kita melakukan sholat sudah bukan karena mendapatkan perintah dari Allah Subhanahu wa taala, dan juga sudah bukan karena takut masuk ke dalam neraka, akan tetapi kita melakukan sholat tersebut hanya ingin mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Dan pada tingkatan yang terakhir yaitu ikhlas muhibbin. Pada tingkatan ini ketika kita melakukan ibadah sudah bukan hanya ingin mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, tetapi kita itu sudah ridho dengan apa saja ketentuan-ketentuan dari Allah, apa saja takdir-takdir dari Allah. Sebagai contoh, ketika kita melakukan sholat itu karena kehendak Allah, bukan karena diri kita sendiri yang mau melakukannya. Akan tetapi kita melakukan sholat tersebut karena kita ditakdirkan oleh Allah, diberi kesempatan untuk melakukan sholat tersebut. Artinya Allah telah menakdirkan kita untuk melakukan sholat. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Waltakum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Artinya, dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf
dan mencegah dari yang mungkar. Merekalah orang-orang yang beruntung. Quran Surat Ali Imran ayat 104. Seperti yang disebutkan dalam ayat tersebut, kita sebagai orang muslim hendaknya mampu menyerukan kepada orang lain untuk melakukan kebaikan dan juga mampu mencegah orang lain untuk melakukan kemungkaran atau biasa disebut dengan amar ma'ruf nahi mungkar. Salah satu cara kita untuk dapat melakukan amar ma'ruf nahi mungkar yaitu dengan cara dakwah, baik dalam majelis ilmu ataupun di tempat umum, baik secara langsung ataupun dengan menggunakan media sosial. Artinya, dengan adanya perkembangan teknologi saat ini dapat memudahkan kita untuk dapat melakukan dakwah dengan menggunakan media sosial yang ada seperti YouTube, Instagram, TikTok, WhatsApp, dan lain-lain. Dengan adanya dakwah menggunakan media sosial ini dapat memperluas cakupan dakwah kita. Artinya, semua orang bisa mendengarkan dakwah kita, baik yang di pelosok ataupun yang di kota, asalkan orang tersebut mengikuti perkembangan teknologi saat ini.